akan bagikan apa yang akan menjadi pengajaran kita di tanggal 2 Maret dalam ibadah minggu KKR kita. Kalau kita perhatikan para pelayan KKR, adapun yang menjadi materi pengajaran kita itu diambil dari bahan Alkitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8a, lalu ada bacaan remaja Mazmur 18 ayat 1 sampai 7, ada ayat hafalan dan ini juga menjadi invokasio dalam liturgi yaitu Mazmur 31 ayat 3b, lalu tema Allah tempat perlindungan. Yang kami rangkum di sini yang menjadi tujuan pengajaran ini kepada anak-anak KKR, pertama adalah anak dapat menyebutkan tokoh dalam cerita. Lalu yang kedua, anak menyebutkan tempat berlindung dalam teks. Yang ketiga, anak dapat menjelaskan pentingnya menjadi Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dan ini juga sesuai dengan bacaan remaja kita. Lalu yang keempat, anak mampu dapat mengekspresikan tekad menjadikan Allah tempat perlindungan, bisa melalui permainan atau juga dengan nyanyian. Lalu ada lagu tema di sini. Pertama itu Yesus itulah satu-satunya, Kaulah kuatku, bersama Yesus lakukan perkara besar, Tuhanlah perlindunganku. Nah, sekarang kita mau baca dulu bahan Alkitab kita dari kitab Samuel 24 ayat 1 sampai 8a. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8a. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sekarang kita mau baca bahan untuk remaja, tambahan untuk remaja dari Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata kepada kita, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya, ini yang menjadi dua bahan kita pelayan KKR semuanya, baik dari kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8a dan juga tadi Mazmur 18 ayat 1 sampai 7 untuk bacaan remaja. Nah, kalau kita perhatikan tadi teks kita pelayan KKR itu dimulai dengan menceritakan bahwa pada saat itu Daud berada di padang gurun En-Gedi. Ya, nanti kalau kamu boleh cari searching, En-Gedi itu artinya adalah sumber air atau mata air anak kambing. Dan ini merupakan satu wilayah satu wilayah kota, jadi kotanya juga ada, tapi itu berada di antara padang belantara di sekelilingnya, maka nama tempatnya itu padang gurun En-Gedi. Dan ini terletak di daerah Yehuda. Dan kalau nanti kita perhatikan lewat map
ataupun peta di Alkitab itu sekitar 37 kilometer sebelah selatan tenggara Yerusalem dan berada di pesisir Laut Mati. Nah, jadi ini dulu penjelasan tentang tempat di mana itu padang gurun En-Gedi. Nah, apa yang terjadi sehingga pada saat itu kan begitu, Daud harus berada di tempat itu, dan kalau kita perhatikan juga teks nanti bagaimana pada saat itu Daud sedang bersembunyi dalam sebuah gua, ya, nama guanya Gua Adulam, ya, gua yang berada di padang gurun En-Gedi itu. Apa yang terjadi? Seperti yang kita ketahui kalau kita baca nanti di sebelumnya, Daud itu terpilih untuk menggantikan Raja Saul, ya, untuk menggantikan Raja Saul yang sudah berbuat dosa, yang Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya, roh Allah sudah dicabut darinya, sehingga Daud terpilih menjadi pengganti raja untuk bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel selanjutnya. Dan otomatis hal ini menyebabkan Saul tidak terima, kan gitu ya, karena dia merasa dia masih menjadi raja bagi bangsa Israel, sehingga dia melihat Daud sebagai ancaman bagi dia. Sehingga oleh karena itu, dia berusaha bagaimana selalu mencelakakan Daud, bahkan berniat untuk membunuh Daud. Dan hal inilah yang menyebabkan Daud harus melarikan diri, kan begitu ya, para pelayan KKR semuanya melarikan diri, mencari tempat persembunyian, dan sampailah dia bersembunyi di Gua Adulam bersama dengan pengikut-pengikutnya yang setia kepada dia. Nah, ternyata singkat cerita gitu ya, tadi teks kita menceritakan bagaimana Saul mencari ke sana kemari, tiba akhirnya dia di tempat itu, walaupun Saul sebenarnya tidak menyadari sama sekali. Tadi teks mengatakan dia ingin buang hajat sehingga dia masuk ke gua itu, kan gitu dia ya. Tapi ternyata nanti kalau kita lanjutkan di poin yang ketiga ini, ada kesempatan untuk Daud untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Ya, Daud masih sangat menghargai bahwa Saul itu sebagai raja yang diurapi, sehingga dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daud dalam kesesakannya, dalam ketakutannya sebenarnya juga bisa dikatakan, dia bersembunyi di Gua Adulam, dan sepanjang dia bersembunyi di Gua Adulam, dia tidak hanya sebatas bersembunyi begitu saja, diam atau tidak melakukan apa-apa, tidak ya para pelayan KKR, tapi kalau kita buka lagi nanti teks-teks yang lain, Daud diceritakan berdoa, mencurahkan kesusahannya kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan sehingga di gua ini pun banyak sekali lahir ya, lahir mazmur-mazmurnya yang nanti bisa kita juga lihat banyak di kitab-kitab Mazmur begitu dia. Jadi Daud dalam ketakutannya, dalam ancaman yang dia dapat, dia bersembunyi tapi tidak hanya mengandalkan gua Adulam pada saat itu, tapi yang paling utama tempat dia bersembunyi adalah Tuhan Allah yang dia sembah. Kan gitu dia. Jadi apa ya yang bisa kita pelajari para pelayan KKR semuanya dari teks kita, dari kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8a ini ada 3 poin. Pertama adalah kepada kita semuanya pasti sama seperti Daud, kita juga tidak luput dari persoalan kehidupan, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kita percaya pengalaman Daud itu boleh menjadi pesan, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana ketika kita punya persoalan, serahkanlah kepada Tuhan. Kan gitu ya, para pelayan KKR semuanya ya, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Jadi jangan lari kemana-mana karena yang lain itu semua terbatas. Sekalipun kita punya teman dekat, sekalipun kita orang tua kita sangat peduli kepada kita, sekalipun secara finansial, sekalipun secara kekuatan, kesehatan mungkin kita sempurna, tapi semua itu punya keterbatasan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas, maka apapun persoalan kita datanglah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari teks kita belajar bagaimana Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal Saul berniat untuk membunuh Daud pada saat itu. Dan Daud punya kesempatan, karena Saul nggak tahu sama sekali posisi Daud ya saat itu ya. Tapi lihat, Daud tidak mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan kepada Saul, tapi dia hanya, ya ada istilahnya, menggertak gitu ya, Saul dengan memotong puca jubahnya pada saat itu. Ya, dengan nanti Saul ternyata tahu, oh ternyata dia punya kesempatan membunuh aku, tapi dia nggak membunuh aku gitu dengan tanda jubahnya dipotong oleh Daud pada saat itu. Jadi kepada kita juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha adil, maka dia akan bertindak atas setiap kejahatan manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, setelah itu apalagi yang mau kita pelajari, berdoalah bagi mereka yang memusuhi kita. Ya, itu hebatnya jadi orang Kristen ya. Musuh pun harus didoakan, musuh pun harus dikasihi. Ya, itu hebatnya Tuhan kita. Jadi lain daripada yang lain. Biasanya pada umumnya kalau dunia mengajarkan
Ya, mata ganti mata, pipi ganti pipi, orang bikin jahat balas kejahatan itu sangat normal begitu, wajar. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita itu selalu memberikan pengajaran tentang kasih, sehingga musuh sekalipun harus kita kasihi, bahkan harus kita doakan. Ini 3 poin ya, para pelan KKR yang bisa kita pelajari, teks yang sampai kepada kita sebelum kita teruskan nanti kepada adik-adik kita. Nah, sekarang kita mau lihat apa pengajaran yang bisa kita berikan kepada adik-adik kita. Pertama adalah tema Allah tempat perlindungan. Pastinya, plan KKR ini karena bentuknya narasi ya, teks kita ini tentang cerita, sebuah narasi, maka harapan kami, kamu boleh menceritakan kembali teks kita ini kepada adik-adik kita sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kelasnya masing-masing, bagaimana di kelas batita, balita, di kelas anak kecil, tanggung, dan remaja, kan gitu ya. Alangkah sangat baik ketika teks ini, cerita ini diperlengkapi dengan alat-alat peraga. Boleh silahkan dengan video, boleh silahkan dengan gambar-gambar, boleh nanti kamu lengkapi. Nanti tuh kalau di kita googling itu banyak ya menawarkan eh, gambar-gambar tentang cerita bagaimana pada saat itu Daud bersembunyi di gua Adulam terhadap Saul yang sedang mengejarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tambahan untuk kelas balita, anak kecil, anak tanggung. Kalau kamu perhatikan nanti di buku pedoman kita, ini sama ya tawarannya ya. Dan kami merasa ini menarik untuk dilakukan, yaitu guru mengajak anak-anak bermain petak umpet. Ya, petak umpet pasti semua kita ini, para pelan KKR, di masa kecil kita juga pernah memainkan permainan ini. Jadi petak umpet, nanti ya bagaimana kamu nanti mengkoordinir supaya nggak gerupuh gitu ya. Apa bahasa Indonesia gerupuh gitu ya. Nggak heboh, akhirnya nggak teratur lagi. Ini karena pasti begitu nih ya. Ada yang berjaga, kan gitu. Lalu yang lainnya bersembunyi. Bayangkan kalau 10-15 orang anak-anak kita, bayangkan gimana hebohnya. Dan usahakan nanti tempat persembunyian itu, ya kalau dalam kelas gimana lah ya kita bikin ya. Nantilah kakak guru lah ya yang berkreasi untuk hal ini, tapi silahkan. Ataupun kalau seandainya nggak semua, pilih perwakilan. Ya, pilih perwakilan misalnya 3 orang, satu sebagai penjaga, 2 yang bersembunyi. Sehingga kan nanti bisa ya adik-adik kita tuh bersembunyi di antara teman-temannya atau di balik lemari dan sebagainya. Nah, setelah bermain, kakak guru semuanya silahkan jelaskan atau tanya dulu kepada adik-adik kita, kenapa tadi adik-adik perlu tempat bersembunyi, kan gitu ya. Pasti nanti jawabannya adalah supaya mereka merasa aman dan tidak ditemukan. Nah, setelah itu bisa kami lanjutkan bahwa tempat bersembunyi itu sama dengan tempat berlindung. Ya, supaya tidak dilihat, supaya tidak ditemukan oleh penjaga, sehingga akhirnya kita tetap aman, itu sama ya. Bersembunyi, berlindung, itu sama. Nah, begitulah tadi cerita Alkitab tentang Daud yang bersembunyi dari Saul di Gua Adulam. Karena dia pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Jadi supaya aman dia bersembunyi di Gua Adulam. Tapi ternyata adik-adik gitu ya, nanti boleh kami teruskan kepada adik-adik kita bahwa yang sebenarnya yang menjadi tempat bersembunyi dan berlindung Daud itu bukan sebatas gua, ya, tapi Tuhan. Tuhan yang melindungi Daud sehingga Saul tidak bisa melihat dan tidak tahu pada saat itu kalau si Daud sedang bersembunyi di gua itu gitu. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia tempat perlindungan kita. Maka nanti Daud ini tetap selamat, tetap aman dan akhirnya nanti terus ya, boleh nanti kami lanjutkan, dia betul-betul menjadi raja, dia selamat dan akhirnya Saul sendiri yang mati kan gitu ya. Saul sendiri mati oleh pedangnya sendiri. Nanti itu boleh nanti kami tambahi supaya semakin yakinlah adik-adik kita bagaimana Daud sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Maka harapan tidak hanya Daud, tapi seluruh hidup kita, anak-anak KKR juga khususnya, belajar dari Daud, ya apapun persoalan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jadikan Tuhan tempat kita bersembunyi, tempat perlindungan kita. Pasti akan aman, akan selamat, kan begitu ya. Nanti boleh kamu kembangkan lagi, misalnya kalau lagi sedih, kalau lagi kesal, kalau lagi marah, kalau lagi takut misalnya karena kegelapan, karena ditinggalkan orang tua, apapun yang dirasakan, berdoa, datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, yakin dan percayalah kita akan aman dan selamat. Nah, tambahannya, kakak guru, ya para pelayan KKR, aktivitas untuk anak-anak, yaitu pertama balita, itu boleh disiapkan gambar gua,
lalu diajak untuk mewarnai. Lalu anak kecil melengkapi syair nyanyian tentang Allah sebagai tempat perlindungan. Ya, banyak nanti lagunya, contohnya bersama Yesus lakukan perkara besar. Misalnya kakak gurunya nyanyi eh, dikosongkan misalnya kan, la apa di situ gitu ya. Silakan angkat tangan. Jadi mungkin lebih seru seperti itu nanti dilakukan kepada kelas anak kecil. Lalu anak tanggung mendaftarkan judul lagu tentang Allah sebagai perlindungan. Ya, suruh setiap orang membuat tiga, paling tidak mengusulkan yang lagu-lagu rohani yang menceritakan Allah sebagai tempat perlindungan kan gitu. Jadi semakin diajak mereka, dan tidak hanya mendaftarkan judul lagunya, suruh dia nyanyikan sedikit kan gitu ya, lebih seru pastinya kan gitu ya kakak guru semuanya. Lalu setelah itu penutup, ini ada lagu, ya anak bernyanyi dari lagu Tuhan adalah perlindunganku. Nanti bisa dicek di sini ya lagunya ya. Sekarang tambahan untuk kelas remaja, lewat bacaan Alkitabnya tadi ada Mazmur 18 ayat 1 sampai 7 ini ya. Ini pada umumnya teks ini menceritakan tentang Daud yang merayakan kasih setia Tuhan yang telah memilih dia sebagai Raja Israel, dan Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan karena dia sudah menjadi kekuatan, ya, karena dia atau dalam hal ini Tuhan sudah menjadi kekuatan dalam mengarungi perjalanan panjang hidup dan pelayanannya. Di ayat 1 kita lihat bagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan sudah membebaskan dia dari cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul ya. Jadi ini termasuklah Mazmur yang lahir di tengah gua Adulma, yang pada saat itu Daud dalam ketakutan dan mencari tempat persembunyian hanya dalam Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhanlah yang sudah membebaskan dia dari cengkraman para musuh dan terkhusus dari tangan Raja Saul. Dan dia merasakan bagaimana dia boleh aman dari musuh, lepas dari maut, air bah neraka, tali dunia orang mati, jerat maut, dan ke macetan lainnya. Nah, sekarang setelah itu, ya, setelah dijelaskan tentang bacaan Alkitab untuk anak remaja, ajak anak-anak untuk mengambil keputusan, ya. Jelaskan juga seperti anak tanggung, anak kecil dan balita tadi bahwa ayo tetap jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Nomor satu, gitu ya. Jadi bukan bestie kita, bukan siapa-siapa, gitu ya. Atau lari ke game, ke medsos dan sebagainya kalau anak zaman sekarang itu ya, ke gadgetnya gitu. Bukan itu jadi tempat perlindungan kita, tapi Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena kalau kita dengan main game dengan teman-teman, ya sebentar itu waktu main game itu oke lah. Kita nggak pusing, nggak bingung, nggak ketakutan. Tapi setelah nggak main game lagi, pasti rasa yang buat kita tadi takut dan cemas dan segalanya akan datang lagi. Tapi kalau di dalam Tuhan, pasti ketenangan itu akan kita peroleh. Maka jadi boleh dikembangkan ya kakak guru semuanya. Dan metode pengajaran untuk anak remaja itu puji-pujian, kakak guru. Jadi coba nanti kamu persiapkan di Rindu ya, sambil kamu mengajar, menjelaskan sesuatu gitu ya, di buku bimbingan itu jelas ada dibuatnya ya tahap-tahapnya, nanti kamu perhatikan. Setelah kamu jelaskan satu, ajak mereka bernyanyi. Nah, jadi puji-pujian ya, penyembahan ya. Jadi kami rasa baik untuk diterapkan ini, jadi nggak monoton ya, nggak monoton hanya pengajaran monolog satu arah dari kita, tapi kita mau setiap kami berikan pengajaran bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, maka kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Karena itu mari kita bernyanyi, Tuhanlah perlindunganku. Nah, setelah itu bisa lagi kami menjelaskan bahwa betul memang adik-adik KKR kita menghadapi banyak perkara dalam kehidupan kita, perkara besar atau kecil, tapi yakinlah kalau bersama Yesus kita bisa lakukan perkara besar. Mari kita nyanyikan lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Bisa gitu nanti ya, kakak guru lah ya. Engkaulah kekuatanku, bahwa Tuhan juga gunung batuku dan kaulah kuatku. Dan boleh kamu tambahi lagi sebenarnya lagu-lagu yang lainnya. Jadi ini kami rasa untuk semua kelas-kelas yang akan kita berikan pengajaran sebagai penutup. Mari kita semuanya, kakak guru, pelayan KKR, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam setiap keadaan, dan berdoa dan berserah kepada Tuhan dalam setiap masa sulit yang kita alami, seperti yang dilakukan oleh Daud. Demikian bahan sermon yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati semua kita, terkhusus para pelayan KKR yang akan bertugas sebagai pembawa firman Tuhan. Persiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Bujur.